Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Pernikahan adalah momen sakral yang dirayakan dengan cara yang unik di setiap budaya. Tradisi yang berbeda ini mencerminkan keragaman adat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang tradisi pernikahan di berbagai negara yang pasti akan membuat kamu terpesona. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Universitas Kreatif. Yang pertama, kita akan berkunjung ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, setelah upacara pernikahan, teman-teman pengantin pria akan mengikat kakinya dengan tali dan kemudian menepuknya dengan ikan atau tongkat. Tradisi ini dianggap sebagai ujian kekuatan dan karakter pengantin pria. Ritual ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengantin pria kuat dan siap untuk bertanggung jawab dalam pernikahan. Proses menepuk kaki sering diiringi dengan nyanyian dan tawa dari teman-teman dan keluarga. Yang kedua, kita akan bergeser ke Tiongkok. Di beberapa daerah di Tiongkok, terutama di suku Tujia, pengantin wanita harus menangis setiap hari selama sebulan sebelum hari pernikahan. Ibunya dan anggota keluarga lainnya kemudian bergabung dalam ritual menangis ini. Fakta menariknya, ritual ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebahagiaan dan berkat dari keluarga pengantin wanita. Tiap tangisan memiliki nada dan makna yang berbeda, mencerminkan emosi dan harapan untuk masa depan. Yang ketiga, kita akan bergeser ke tradisi pernikahan di India. Dalam tradisi pernikahan Hindu di India, sepatu pengantin pria seringkali dicuri oleh saudara perempuan pengantin wanita saat upacara berlangsung. Pengantin pria harus membayar tebusan untuk mendapatkan kembali sepatunya. Tradisi ini dikenal sebagai Chuta Chupai dan menambah elemen humor dan keceriaan dalam pernikahan. Negosiasi dan tawar-menawar antara pengantin pria dan saudara perempuan pengantin wanita seringkali menjadi momen yang dinantikan. Keempat, kita akan terbang ke Swedia, ciuman dari tamu. Di Swedia, jika pengantin pria atau wanita meninggalkan ruangan selama resepsi, tamu dari lawan jenis diizinkan untuk mencium pengantin yang ditinggalkan. Tradisi ini menambah suasana ceria dan ramah dalam pesta pernikahan. Fakta menariknya, ciuman ini biasanya berupa ciuman di pipi dan dilakukan dengan penuh kehormatan. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada pasangan pengantin. Kita akan terbang kembali ke Jerman. Pecahan piring. Di Jerman ada tradisi yang disebut Polteraben, di mana teman dan keluarga pasangan pengantin memecahkan piring dan keramik pada malam sebelum pernikahan. Pasangan pengantin kemudian harus membersihkan pecahan tersebut sebagai simbol kerjasama dan kesiapan untuk mengatasi rintangan bersama. Pecahan piring dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sering diikuti dengan pesta dan perayaan yang meriah. Kita bergeser yang keenam, yaitu di Kenya, bercanda dengan pengantin. Di suku Masai Kenya, ayah pengantin wanita akan meludahi kepala dan dada putrinya sebelum ia meninggalkan desa bersama suaminya. Meludahi dianggap sebagai berkat dan cara untuk membawa keberuntungan bagi pasangan yang baru menikah. Tradisi meludah juga dilakukan dalam konteks lain di suku Masai sebagai tanda hormat dan keberuntungan. Meskipun terlihat aneh, tindakan ini penuh makna budaya yang dalam. Yang ketujuh, kita bergeser ke Jepang. Pernikahan Shinto di Jepang sangatlah sakral dan penuh dengan simbolisme. Upacara dilakukan di kuil Shinto dan termasuk pertukaran cincin, doa kepada dewa, dan meminum sake bersama sebagai tanda persatuan. Pengantin wanita biasanya mengenakan kimono putih yang melambangkan kemurnian dan kesucian. Upacara ini sering dihadiri oleh keluarga dekat dan disertai dengan makan malam tradisional Jepang. Yang kedelapan yaitu lemparan beras.
Di Italia, setelah upacara pernikahan, tamu akan melemparkan beras ke arah pengantin baru sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Beras dianggap sebagai simbol kesuburan dan kelimpahan. Fakta menariknya, tradisi ini berasal dari kebiasaan Romawi kuno yang melemparkan gandum atau kacang ke arah pengantin. Saat ini beberapa pasangan memilih menggunakan bunga atau konfeti sebagai pengganti beras. Yang kesembilan, Skotlandia. Di Skotlandia ada tradisi yang dikenal sebagai The Black Canning, di mana pengantin pria dan wanita ditutupi dengan bahan-bahan kotor seperti jelaga, tepung, dan bulu sebelum hari pernikahan. Mereka kemudian diarak di sekitar kota oleh teman-teman dan keluarga. Tradisi ini bertujuan untuk menguji ketahanan dan kesediaan pasangan untuk menghadapi tantangan bersama. Meskipun tampak kasar, The Black Canning sering diikuti dengan pesta dan perayaan yang meriah. Kita bergeser ke yang ke-10 yaitu Yunani, menginjak gelas. Di Yunani ada tradisi di mana pengantin pria dan wanita bersama-sama menginjak gelas saat upacara pernikahan. Tindakan ini melambangkan penghancuran kehidupan lama dan awal dari kehidupan baru bersama. Tradisi ini sering diiringi dengan teriakan opa dari tamu sebagai tanda kegembiraan. Pecahan gelas juga dianggap membawa keberuntungan dan menjauhkan dari roh jahat. Tradisi pernikahan di berbagai negara menawarkan wawasan unik tentang nilai-nilai budaya dan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Dari menepuk kaki di Korea Selatan hingga menginjak gelas di Yunani, setiap tradisi memiliki makna mendalam yang menambah kekayaan budaya global. Semoga artikel ini membuat Anda semakin penasaran dan terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih dalam tradisi pernikahan yang ada di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton konten ini, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share Universitas Kreatif kepada sahabatmu, barangkali bermanfaat. See you next time.